Lalu selanjutnya yaitu ada pengujian persediaan. Bagian pengujian persediaan dan juga persediaan manufaktur itu mirip-mirip sama, cuman mungkin bedanya hanya ada di jenis bahannya saja, jenis persediaannya saja. Untuk di bagian stock of name ini nanti mahasiswa bisa import atau tambah rekap. Bagian import, yang diimport hanyalah nama persediaan dan juga satuan. Untuk kartu stok pemeriksaan auditor itu diisi manual. Nah, untuk selisih itu nanti mahasiswa bisa berupa rumus. Lalu selanjutnya yaitu ada uji mutasi. Untuk di uji mutasi ini terdapat rumus yaitu sebelum tutup buku atau setelah tutup buku. Untuk bagian nama persediaan ngeling, satuan juga ngeling, hasil stock of name ngeling, bagian pemeriksaan auditor. Nah, untuk keluar masuk itu di input manual. Untuk saldo menurut audit itu langsung rumus, tergantung dari mahasiswa itu milih sebelum atau setelah tutup buku. Untuk saldo awal persediaan itu ngisi sendiri, dan untuk selisih itu rumus. Lalu selanjutnya ada test pricing. Yang pertama itu ada price assumption, lalu ada pricing test. Untuk test pricing ini nanti mahasiswa milih apakah metodenya FIFO atau average. Nah, apabila untuk metode FIFO maka untuk metode FIFO ini agak sulit karena harus melihat dari pembelian atau harga di pembelian. Jadi apabila semisal untuk case ini, untuk harga pokok penjualannya yang pertama keluar 200, maka harga yang dipakai yaitu pakai yang 9.000 karena terdapat persediaan sebanyak 200 untuk sebelumnya. Lalu yang kedua keluar 100, maka menggunakan harga yang selanjutnya, ya pembelian yang selanjutnya yaitu 10.000. Nah, untuk pembelian yang pertama ini sebanyak 3 juta, terdapat sisa 200. Dari mana? Dari 300 dikurangi 100 yang sudah terjual atau keluar. Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya perusahaan membeli persediaan sebanyak 400 dengan harga 11.000 dan juga 100 dengan harga 12.000. Lalu selanjutnya terdapat barang keluar lagi sebanyak 200, maka harga yang digunakan yaitu sebanyak 10.000 karena masih ada sisa dari stok pembelian yang pertama tadi. Lalu untuk selanjutnya ada keluar lagi 200, yaitu pakai harga 11.000 karena yang pembelian pertama sudah habis, maka untuk harga barang yang keluar selanjutnya pakai harga barang pembelian yang kedua atau pembelian yang selanjutnya, yaitu sebanyak 11.000. Nah, apabila selanjutnya ada case dia keluar sebanyak 300, maka yang 200 menggunakan harga 11.000 dan yang 100 menggunakan harga 12.000. Seperti itu untuk metode FIFO. Nah, selanjutnya untuk metode average itu mainnya yaitu ada di harga per unitnya. Untuk harga per unitnya itu nanti langsung ngeling ke barang yang keluar. Jadi misal untuk di case ini tuh yang keluar yaitu 200, maka menggunakan harga dari rata-rata di persediaan awal ditambah dengan
persediaan awal ditambah dengan pembelian. Lalu untuk total harga juga sama, untuk total harga awal ditambah total harga pembelian pertama, lalu menghasilkan harga per unitnya sebesar 9.600. Itu untuk metode average. Nah, untuk bagian price assumption test itu nanti ketika di save hanya muncul seperti ini, yaitu munculnya persediaan, harga, dan juga total harganya saja. Nah, setelah mahasiswa mengisi price assumption test ini, nanti akan masuk ke bagian pricing test. Nah, bagian pricing test ini terdapat harga, kuantitas, dan jumlah yang nge-link dari price assumption test yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Untuk yang menurut perusahaan ini nanti mengisi secara manual. Seperti itu untuk bagian persediaan. Nah, untuk bagian persediaan yang manufaktur itu sebenarnya sama saja. Hanya saja bedanya ada di banyaknya jenis bahan baku. Maksudnya jenis persediaan. Untuk di manufaktur itu ada 3, yaitu ada bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Untuk rumusnya sama. Di sini juga mahasiswa memilih. Untuk bagian price assumption test juga milih. Ini nanti nama persediaan bisa nge-link, bisa drop down, pilih dari uji mutasi maupun dari stock of name. Nah, untuk pricing testnya nanti bisa milih ada bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Untuk rumusnya sama seperti di pengujian persediaan yang biasa.